Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Shalom. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, dan ini merupakan hari di manakah kita akan memasuki, yaitu pada bulan baru, yaitu bulan Agustus 2021. Kita patut mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memimpin menyertai akan kita. Walaupun dalam situasi yang saat ini mungkin menegangkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan, tetapi sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan akan kita. Nah, untuk itu sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, mari kita akan mempersiapkan akan hati kita dengan sikap kita hormat kepada Tuhan, walaupun ibadah ini dilaksanakan masih secara online. Mari sidang jemaat, silakan mengambil saat teduh. Sidang jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa dan seterusnya. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, serta di bawah pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali.
Mari kita bersama-sama untuk mendasari akan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga pada ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Kalau sudah menemukannya, silakan bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan di dalam beribadah, walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online. Tetapi kami percaya di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing di dalam merenungkan dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus menguatkan akan seluruh sidang jemaat yang ada di dalam situasi yang saat ini kami hadapi secara bersama-sama. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sidang jemaat kita bersama-sama kembali untuk melihat akan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua pada ayat yang ketujuh bagian A. Ya. Kolose pasal yang kedua pada ayat yang ketujuh bagian A saja. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Demikianlah ya firman Tuhan. Sidang jemaat di dalam kasih Kristus, kita tetap melanjutkan akan ya
tema yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu memiliki iman yang kokoh di tengah-tengah pandemi virus corona. Nah, bagaimana kita bisa memiliki akan iman yang kokoh di tengah-tengah pandemi? Di mana minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana kita memiliki iman yang kokoh di tengah-tengah pandemi yang ada. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 dikatakan di sana, ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasa-Nya. Sidang jemaat di dalam kasih Kristus, di dalam Amsal, sebagai nas pembimbing kita tadi juga mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Bagian yang kedua yaitu Alkitab. Sebagaimana di dalam 2 Timotius pasal 3 pada ayat yang ke-16, bahwa dikatakan di sana segala tulisan yang dihilangkan oleh Allah memang bermanfaat, adalah untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagian yang ketiga, tetap hidup di dalam Dia, karena kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam Kolose pasal yang ke-6 pada bagian atau bagian A yang ada. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama merenungkan akan kembali kebenaran firman Allah, yaitu berakar di dalam Dia. Jemaat Tuhan dalam kasih Kristus, kekuatan sebuah pohon terletak pada akarnya. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang angin. Tetapi bila akarnya itu tidak kuat, maka dengan mudah pohon itu akan tumbang. Selain menopang pohon, akan juga berfungsi mensuplai makanan ke seluruh pohon. Jadi tugas akar adalah mencari makan, air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon akan layu.
Itulah sebabnya bila kita memotong batang suatu pohon, maka pohon masih dapat hidup terus. Tetapi bila kita memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Ya, satu contoh saja, ya, di halaman gereja yang ada, kan kita bisa melihatkan dahulu kan pepayanya begitu hanya satu pohon, ya, dia berdiri tegak. Tetapi kita juga pun terkejut. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa pohon pepaya itu dipotong? Yang ada. Tetapi kita melihat satu bukti bahwa pohon pepaya yang hanya satu, tapi setelah dia dipotong, dia begitu punya cabang-cabang. Dia tidak mati. Mengapa dia tidak mati? Ya, karena akarnya itu sangat kuat dan sangat dalam. Contoh lagi, ya, di mana di depan, ya, rumah yang ada, kan ada pepaya. Nah, pepaya yang ada itu dipotong, ya. Mungkin orang sendiri berpikir, loh, ya, apa pepaya kok dipotong? Ya, dia kan cuma satu pohon, dia berbuah, tapi kok dipotong? Nah, apakah pohon pepaya itu mati? Tidak. Mengapa dia tidak mati? Karena akarnya itu kuat dan dalam. Sehingga pohon pepaya tadinya itu dipotong, maka dia bukan hanya satu pohon saja, tetapi dia bisa bercabang. Sekali lagi, mengapa dia bisa bercabang yang ada? Karena sekali lagi akarnya itu kuat, ya, dan dalam. Bukan itu saja, ya. Saya begitu memotong pohon sebelah timur, cabangnya, ya, saya potong, terus begitu saya kumpulkan bersama dahan-dahannya dengan daun yang ada. Nah, begitu karena tukang sampah tidak mengambil itu, di mana daun yang ada itu menjadi kering. Terus akhirnya saya begitu bakar, ya. Setelah saya bakar begitu, waduh, nyalanya besar sekali, ya, merambat ke pohon pepaya yang ada dan juga pohon yang lain. Ini sehingga mengakibatkan di mana daunnya begitu kering. Ini. Nah, apakah di mana pohon yang ada itu mati? Tidak. Ya. Saya mengambil air, saya siram terus menerus, dan pada akhirnya pohon yang ada itu menjadi segar. Nah, ini satu gambaran kita bagaimana kita begitu memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh di tengah-tengah pandemi yang ada. Tidak lain kalau kita berakar di dalam Kristus. Jadi bukan hanya kita sebagai orang yang percaya saja, sebagaimana begitu dikatakan, ya, di dalam Kolose pasal yang kedua ini, di pada ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi di tengah-tengah tantangan hidup yang ada, di mana kalau kita sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus yang kuat, maka tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala situasi saat ini maupun masalah-masalah yang lain yang kita hadapi. Mengapa? Karena kita telah
meletakkan akan dasar iman yang kuat, sehingga pada saatnya di mana ada tantangan, ada kesulitan yang begitu datang kepada kita, kita tidak mudah ambruk. Kita tidak mudah kehilangan kepercayaan kita. Tetapi di mana kita tetap begitu menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan itu saja. Di mana kita pada akhirnya akan berbuah di dalam Dia. Untuk itu sidang jemaat dalam kasih Kristus, mari dalam situasi yang kita hadapi saat-saat ini, jangan kita takut, jangan kita gelisah, sebagaimana di dalam nas pemimpin kita mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita jemaat, sekarang biarlah kita mau membuka akan hati kita dan mengambil akan uang kita yang ada untuk diberikan kepada Tuhan di dalam mendukung akan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita yang ada. Nah, untuk itu sidang jemaat, di dalam kita memberikan persembahan, mari kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Yaitu ada sobatku yang setia. Aku
menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan kita akan menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih juga Tuhan, di mana kami boleh ambil bagian kembali di dalam mendukung akan pekerjaan Allah di tempat di mana kami beribadah. Biarlah persembahan perpuluhan yang kami berikan dapat menjadi satu alat di dalam tangan Tuhan demi membantu kelancaran pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Berkati kami semua yang sudah memberi. Kami mengembalikan persembahan dan perpuluhan ini kepadamu, sebab asalnya dari dalam tangan-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan ini. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memimpin menyertai kami, sehingga kami bisa memasuki pada bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Bulan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan akan setiap anak-anak-Mu. Untuk itu lindungilah kami semua, supaya kami terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami boleh tetap hidup di dalam Engkau, mengandalkan Engkau, melakukan akan firman seturut dengan kehendak daripada-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat. Tuhan, biarlah Engkau selalu memperhatikan dan kesehatan mereka. Ada yang sakit, di mana Mas Eko saat ini masih sakit. Tuhan, lawat dia, jamah dia, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi keluarganya yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mungkin ada yang sakit juga, Tuhan Engkau menolong. Biarlah Engkau hadir, Engkau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berduka karena ditinggalkan oleh saudaranya yang ada, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam perpanjangan PPKM yang ada, hikmat daripada Tuhan boleh bersama-sama dengan Presiden kami Jokowi, bersama dengan pembantu atau wakilnya yang ada, bersama dengan para menteri-menteri yang ada, bersama dengan pemerintah pusat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Kerjasama yang baik boleh terjalin. Apa yang diprogramkan demi memperhatikan masyarakat yang kena dampak dengan COVID-19, biarlah segala bantuan yang ada, baik itu bansos, bantuan tunai,
sembako yang ada. Jauhkan daripada korupsi, jauhkan daripada mementingkan diri sendiri. Jauhkan Tuhan, hanya memperhatikan akan keluarganya yang ada. Tapi orang yang diberikan kepercayaan, dia dapat melakukan atau menyalurkan itu tepat sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapak, menyerahkan ya Tuhan juga untuk BMDK. Kami bersyukur karena kembali BMDK dapat melaksanakan akan vaksin untuk masyarakat Malang. Biar Tuhan Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada Ketua BMDK bersama dengan seluruh staf dan donatur yang mendukung akan pelayanan ini, supaya mereka boleh berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Tuhan. Dalam setiap tantangan yang ada, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka boleh kuat di dalam Engkau. Setiap relawan yang ambil bagian, Tuhan lindungi juga mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah juga yang sudah terdaftar untuk vaksin menjauhkan halangan dan rintangan, sehingga mereka boleh mengikuti itu untuk menolong mereka mencegah dari bahaya daripada COVID-19, khususnya varian Delta yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang paling berkuasa di atas segala kuasa daripada COVID Delta yang ada. Untuk itu Tuhan lindungi sekali lagi untuk semua anak-anak-Mu yang ada. Lindungi semua untuk hamba-hamba-Mu yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan yang sakit, yang berada di rumah sakit. Biarlah Tuhan sendiri memakai para dokter, memakai para medis yang ada, memakai akan obat yang digunakan untuk menjadi alat kesembuhan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh keluarga kami, jauh ataupun dekat, Tuhan juga pun memelihara mereka dengan kasih sayang daripada-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk doa syafaat yang ada ini, sebagaimana Tuhan mengajar akan murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan ampunlah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami tahu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang sudah dinyatakan di dalam kasih Kristus dan di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita semua, menguatkan kita, memimpin menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.